Oke adik-adik, kita lanjut lagi. Nomor 15. Pada suatu kelas terdapat 30 siswa membawa mistar, 13 siswa membawa busur, 10 siswa tidak membawa busur dan kita geser ya, tidak membawa keduanya. Jumlah siswa kelas tersebut adalah 45 orang. Banyak siswa yang membawa mistar dan busur adalah berapa? Oke, ini kita menggunakan diagram Venn. Bentuknya seperti ini. Kita umpamakan di sini sebagai yang bawa mistar, yang di sini bawa busur. Jadi kalau misalkan yang bawa dua-duanya itu dianggapnya sebagai X, maka yang bawa mistar 30 min X, dan yang membawa busur adalah 13 min X, karena yang bawa busur juga bisa mungkin membawa mistar juga. Kemudian yang tidak membawa apa-apa ada 10 orang, dari totalnya 45 orang. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan 30 min X ditambah X ditambah 13 min X, ini kita jumlahkan semua ya. Ditambahkan 10 yang tidak membawa, totalnya harus 45 orang. Oke, di sini min X. Min X sama X. Oke, min X sama X kita hapus. Jadi 30 tambah 13 tambah 10 min X sama dengan 45. Oke, 30 tambah 13 tambah 10 ini adalah 53. Dikurang X sama dengan 45. Oke, 53 dikurang 45, kita pindahin 45-nya ke kiri, X-nya ke kanan. Yang minus jadi plus, plus jadi minus ya. Kemudian X-nya adalah 8. Berarti banyak siswa yang membawa mistar dan busur, itu sama juga dengan X, 8 orang. Oke. Kemudian kita lanjut. Nomor 16, sebuah peluru ditembakkan vertikal memiliki rumus ketinggian per detik adalah 80 T min T kuadrat meter. Dari rumus ini, maka tinggi maksimum peluru itu adalah, ingat, kita bisa tahu tinggi maksimum dengan menggunakan turunan dari suatu fungsi. Jadi kalau turunan suatu fungsi itu dari fungsi ini, dia menjadi 80 min 2T. Di mana 80 sama dengan 2T, dan T-nya adalah 80 dibagi 2 atau 40. Nah, T40 adalah tinggi maksimal. Maka kita masukin 80 dikalikan dengan 40 dikurang 40 pangkat 2. Ini kita kalikan 80 kali 40 adalah 32.000. Kemudian 40 pangkat 2 adalah 16.000. 3. Sebentar ya. Oke, kita ini 3.200 dikurangin 40 pangkat 2 adalah 1.600. Jadi 1.600 meter atau yang D. Kita lanjut. Suatu fungsi linier didefinisikan dengan AX tambah B. Dengan fungsi F min 2-nya itu adalah, karena dia pakai AX tambah B, makanya kita ganti, ini kan Fx nih. Sedangkan di sini jadi X-nya diganti dengan min 2. Kita ubah. Jadi min 2A tambah B sama dengan minus 8. Kemudian fungsinya yang 5 sama 5A tambah B sama dengan 13. Ingat, B udah sama nih. Tinggal kita kurangkan aja. Min 2A dikurang 5A itu adalah min 7A. B-nya jadi 0. B dikurang B itu jadi 0. Dan 8 dikurang 13 adalah min
21. Min sama minnya kita habis. Dan A-nya sama dengan 21 dibagi 7 atau 3. A-nya 3, kita cari B-nya sekarang. Min 2A tambah B sama dengan min 8. Kita pakai persamaan yang sama. A-nya kita masukkan 3. B-nya kita mau cari. Oke, ini min 6. B-nya adalah min 8. Min 6-nya pindah ke sini jadi plus 6. Jadi B-nya adalah min 2. Kemudian ada persamaannya yang dicarinya adalah maka nilai 3A tambah 2B itu berapa? 3A berarti 3 dikali A-nya adalah 3. B-nya adalah min 2. Berarti 9 dikurang 4 atau 5. Yang D. Lanjut. Gambar berikut adalah gabungan tabung dan setengah bola. Ya, ingat, tabung dan setengah bola. Jika panjang tabungnya adalah 24 cm, maka volume bangun ruang tersebut adalah, oke, kita tahu ada dua bangun. Satu adalah tabung, jadi kita cari dulu luas tabung. Sorry, bukan luas tabung, tapi volume tabung yang kita cari. Volume tabung adalah, ingat rumus volume tabungnya, luas alas kali tinggi, dimana karena alasnya adalah bentuknya lingkaran, makanya luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali dengan T. Pi-nya tetap dalam pi, karena di soal-soalnya juga pi-nya dalam pi. R kuadratnya kita cari, R-nya, kalau tingginya keseluruhan adalah 33, sedangkan tinggi tabung dari sini ke sini itu 24, berarti R-nya adalah dari sini ke sininya adalah 9. Berarti pi dikali 9 pangkat 2 dikali T-nya si tabung adalah 24. Oke, 9 kita kali 9 adalah 81 dikali 24. Oke, kita hitung di sini ya. 81 kita kalikan dengan 24. Oke, 4 kali 8 32, 2 16, 4 9 1. Jadi 1944. Sedangkan volume setengah lingkaran itu rumusnya adalah setengah 4/3 dikali R pangkat 3. Ingat ya, rumus-rumus seperti ini harus dihafal. Jadi nanti ditulis aja dan dihafalkan kembali. Jadi ini setengah kali 4/3 dikali R-nya 9-nya ada 3. Karena pangkatnya 3. Kita coret, di sini 2. Ya. Ini coret 3, berarti 6 dikali 81. Kita cari 81 kali 6. 6. Oke. Kemudian 8 kali 6 adalah 48. Jadi 486. Oke, ini kita hapus. Nah, totalnya adalah, ini dalam pi ya, karena pi-nya kita tadi kagak hitung. 1944 pi ditambah 486 pi sama dengan 1944 tambah 486. 0, 1, oke, 3, 1, 4, 1, 2. 2430 pi atau yang C. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan nomor 19, di mana koordinat bayangan dari titik B hasil translasi pergeseran dengan komponen translasi ada 26 min 17, koordinat titik B-nya berapa? Ingat, translasi itu dijumlahkan. Jadi nanti
X tambah A, Y tambah B. Oke, kita cari dulu. Ini X aksen sama Y aksennya ya. Jadi, kalau kita hitung, X-nya ditambah 26, Y-nya dikurang ya, sorry. Y-nya dikurang 17. Oke, dari sini X tambah 26-nya X tambah 26-nya itu sama dengan ini, min 43, di mana X-nya adalah min 43 dikurang 26, minus 69. Oke, kita udah hampir ketemu yang C nih ya. Kita lihat bener gak yang Y-nya min 48. Kita coba di sini, Y min 17 sama dengan minus 65, Y-nya adalah minus 65 ditambah 17. Ya, adalah min 48. Jadi yang